Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alikram dari Universitas Nusantara GRI Kediri, Prodi Teknik Informatika dari kelas 3J. Di sini saya akan melanjutkan video tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara menginstal aplikasi tools networking yaitu Cisco Packet Tracer yang telah di-download pada tutorial sebelumnya. Langsung saja kita buka installernya. Nah, untuk tampilan awalnya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan license agreement. Silahkan dibaca, dan jika setuju silahkan klik accept, kemudian next untuk melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya yaitu akan ditampilkan direktori default penginstalan dari Cisco Packet Tracer. Di sini saya tidak akan mengubahnya, jadi biarkan saja default, terletak pada drive C, kemudian program files, kemudian Cisco Packet Tracer, dan klik next. Klik next lagi. Silahkan jika Anda ingin membuat quick launch shortcut. Di sini saya hanya akan membuat desktop shortcut saja. Kita klik next. Nah, kita klik install. Untuk proses instalasi biasanya memakan waktu 1-5 menit tergantung kecepatan PC atau komputer masing-masing. Untuk penginstalan ini tidak membutuhkan koneksi internet, jadi bisa dilakukan secara offline. Namun nanti pada waktu kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dibutuhkan koneksi internet karena kita diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Jika kita tidak login, maka aplikasi Cisco Packet Tracer tidak akan bisa digunakan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk penginstalasi sudah selesai. Kita klik finish, kemudian kita refresh, dan sudah terlihat bahwa desktop sudah terbuat shortcutnya. Kita klik 2 kali di iconnya, nanti akan muncul sebuah tampilan welcome. Nah, seperti ini. Tunggu dulu. Nah, ketika kita pertama kali membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, maka kita akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta untuk login menggunakan akun NetAcad yang telah dibuat sebelumnya. Kita gunakan akun Cisco Networking Academy, kita klik, maka akan muncul pop-up baru. Nanti akan kita diminta memasukkan form login. Kita masukkan email dan password sesuai yang kita daftarkan sebelumnya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah login maka tampilan akan menghilang dan kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti pada layar, di sebelah kiri atas terdapat 3 baris tool yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada file, edit, option, view, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada tools untuk membuka new workspace, atau mungkin kita bisa membuka project yang sudah kita buat sebelumnya, simpan ataupun print seperti ini. Kita juga bisa melakukan zoom.
untuk memperbesar tampilan. Pada layar ketiga terdapat beberapa tool. Yang pertama yaitu Select Tool, merupakan tool default. Kemudian ada Inspect, Delete, Resize, Place Note untuk membuat tulisan. Kemudian Draw Line, Draw Rectangle, Ellipse, dan Freeform ini digunakan untuk menggambar sebuah shape yang nantinya berguna untuk menandai sebuah wilayah atau area pada topologi yang kita buat. Kemudian ada Simple PDU dan Complex PDU. PDU ini digunakan untuk mentesting jaringan dengan mengirimkan paket IJMP dari komputer sumber atau source kepada destination. Nah, untuk penggunaan aplikasi Cisco Packet Tracer ini, di bagian pojok kiri bawah terdapat beberapa kategori device atau alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada network device. Di sini tersedia beberapa tipe router yang bisa kita gunakan. Kemudian ada switch, ada hub, ada wireless device, ada firewall, dan WAN emulation. Kemudian untuk end device-nya ada beberapa, yaitu end device di sini tersedia PC, laptop, server, Meraki server, printer, dan lain-lain. Kemudian yang kita perlukan yaitu pada kategori connection. Nah, connection di sini merupakan daftar pilihan kabel yang bisa kita gunakan. Di sini juga tersedia otomatis memilih kabel yang sesuai. Ketika kita tidak bisa menentukan kabel apa yang bisa dipasang pada suatu interface, kita bisa menggunakan auto ini. Nah, langsung saja untuk penggunaan simple dari Cisco Packet Tracer ini, kita mencoba membuat jaringan klien dan server secara simple. Kita ambil komputer server di sini, kita pilih end device, kemudian kita ambil server, kita letakkan pada tampilan workspace, kemudian kita pilih PC atau kliennya. Nah, kita letakkan di sini juga. Nah, untuk menyambungkan antar PC dengan server ini, kita bisa menggunakan connection auto supaya lebih cepatnya. Kita klik pada server. Nah, maka di sini akan muncul label FA0 dan di sini juga muncul FA0. Berarti pada komputer klien dia terkoneksi atau terhubung di interface dengan nama FA0, di mana FA0 itu singkatan dari Fast Ethernet 0. 0 merupakan nomor dari interface, dimulai dari 0. Ketika suatu device atau perangkat memiliki 2 atau lebih interface, maka nomor dimulai dari 0 dan akan dilanjutkan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan server dan router. Nah, untuk segitiga hijau yang tampil pada dua sisi ini menandakan bahwa interface pada sisi server dan sisi klien itu sudah terhubung secara fisik. Nah, terhubung secara fisik ini belum tentu kedua perangkat ini bisa berkomunikasi. Kita harus men-setting dulu IP address-nya pada masing-masing perangkat ini. Nah, ketika kita menggunakan dua perangkat ini, kita mungkin masih belum bingung untuk mengingat-ingat IP address yang akan kita pasang. Namun, ketika kita sudah menggunakan banyak perangkat dan banyak router dan banyak interface yang terlibat di dalamnya, kita bisa menggunakan fitur place note. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan note atau catatan. Kita bisa mengetikkan IP address yang akan kita pasang di sini. Misalkan kita pasang IP 192.168.1.1, kita gunakan prefix 30. Kemudian di sisi klien menggunakan IP address 192.168.1.2/30. Nah, seperti ini. Maka
kita bisa dengan mudah mengingat-ingat masing-masing IP address pada device ini, dan tinggal kita men-settingnya. Kita setting di server dulu, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan di tab physical ini merupakan tampilan dari fisik hardware yang ada pada si server ini. Nah, di sini ada 2 slot Ethernet yang bisa kita modifikasi. Nah, di sini juga ada tombol power. Untuk memodifikasi Ethernet ini, kita bisa memilih tipe Ethernet yang berada pada sebelah sidebar, sebelah kiri. Nah, di sini ada tipe copper fast Ethernet, copper gigabit Ethernet, atau mungkin fiber fast Ethernet, atau bahkan dan banyak lagi di sini. Nah, di sini untuk defaultnya menggunakan fast Ethernet. Nah, kita masuk pada tab config. Tab config ini merupakan mengarah pada global setting dari IP address di server ini. Nah, di sini ada settingan display name, gateway atau DNS IPv4 ataupun IPv6. Kemudian di sini ada algorithm setting. Di sini ada setting interface juga. Di sini fast Ethernet 0 sesuai dengan label yang ditampilkan pada workspace. Nah, kemudian ada tab service. Nah, khusus untuk klien, khusus untuk komputer server. Nah, di sini tersedia tab service, di mana layanan apa saja yang bisa kita simulasikan di server ini. Nah, ada beberapa service yang bisa kita coba. Yang pertama ada service HTTP, kemudian ada DHCP server, DHCP v6 server, TFTP, DNS, syslog, AAA, NTP, email, FTP, IoT, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan mencontohkan melakukan ping secara simpel terlebih dahulu. Jadi kita bisa melakukan config melalui tab config ini, atau kita bisa masuk ke dalam menu desktop. Nah, desktop ini kita seolah-olah akan melihat tampilan monitor dari si server ini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Ada IP configuration, terminal, command prompt, web browser, PC wireless, VPN, AAA, dan masih banyak lagi. Namun untuk saat ini yang saya gunakan yaitu IP configuration dan CMD atau command prompt. Nah, kita buka menu IP configuration untuk men-setting IP address dari server ini. Nah, kita sesuaikan dengan nodes yang kita buat. Nah, untuk tipe IP-nya kita pilih statis ya, karena ini merupakan IP server dan dia harus disetting IP address secara statis. Kita setting IP address-nya satu. Kemudian untuk subnet mask-nya, karena di sini saya memberikan node /30 yaitu prefix 30, berarti untuk subnet mask-nya kita isikan 255.255.255.252. Nah, untuk gateway dan DNS server sementara dikosongkan karena kita tidak menggunakan perangkat atau device berupa router. Nah, jika sudah seperti ini, kita boleh menutup. Kemudian kita cek apakah IP address tadi sudah tersimpan atau sudah tersetting di server ini. Kita bisa masuk ke command prompt. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tools ipconfig untuk melihat settingan IP address. Nah, seperti ini. Jika tampil seperti ini berarti IP address sudah tersetting pada server. Nah, jika sudah, kita masuk pada komputer klien. Nah, kita klik. Nah, mungkin untuk tampilan di PC ini sedikit berbeda dengan server, hanya saja bedanya pada tampilan fisik. Di sini hanya maksimal Ethernet yang bisa dipasang yaitu hanya 1. Kemudian tidak ada tab service karena PC di sini ditujukan untuk klien dan memang tidak ditujukan untuk menyediakan service berupa service apapun,
HTTP atau DHCP server atau yang lain. Nah, di sini juga ada global configuration, setting, display name, interface, kemudian IP address, bahkan di sini juga ada Bluetooth. Nah, kita langsung saja masuk ke tab desktop. Kita masuk ke IP configuration. Nah, kita setting samakan dengan nodes yang kita buat yang tadi. Kemudian sesuaikan subnet masknya. Nah, untuk gateway dan DNS server kita bisa mengosongkan terlebih dahulu karena kita belum menggunakan router. Nah, jika sudah seperti ini kita pastikan di command prompt. Nah, untuk IP address sudah tersetting. Kemudian untuk mengetes apakah dua perangkat ini sudah bisa saling terkomunikasi, kita bisa menggunakan perintah ping. Nah, kita lakukan ping ke server. Kita masukkan alamat IP address IP server, yaitu 192.168.1.1. Masih request timeout, sebentar kita cek dulu. Oh, di sini ternyata masih belum tersimpan tadi. Kita masukkan ulang IP address-nya. 2 overlap. Oh iya. Bentar. Kita setting ulang. Overlap with Bluetooth. Oh, mungkin untuk alamat IP 1.2 ini dipakai untuk Bluetooth. Berarti kita coba ganti saja IP address-nya. Kita gunakan ini. Kita gunakan IP address ini saja. 2.1. Nah, kita ubah juga di sini supaya tidak bingung. Di sini berarti kita pakai 2.2. Nah, coba kita setting sekali lagi. Nah, 252. Oke, kita cek menggunakan IP config Bluetooth connection. Oh iya, ini sudah dipakai sama Bluetooth. Oke, jadi kita langsung saja coba ping ke komputer server. Ping 192.168.2.1. Nah, sudah terlihat bahwa server sudah mereplay paket ICMP atau ping yang kita kirimkan dari PC0 ke server. Nah, kemudian bagaimana kita melihat bagaimana paket itu berjalan melewati kabel ini. Nah, kita bisa menggunakan fitur simulation. Nah, di sini kita bisa menggunakan simple PDU. Kita klik,
kita akan mengirimkan paket dari PC menuju ke server. Jadi kita klik ke PC dulu, baru ke server. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik play. Nah, kita bisa mengatur kecepatan dari pemutaran atau animasi pengiriman paket ini. Kita klik play. Nah, maka paket akan berjalan, diterima sama server. Nah, ke server akan membalas pesannya dan statusnya juga sudah successful. Jadi, nah ini juga ada simbolnya centang hijau. Nah, dengan begitu kedua perangkat ini sudah bisa dipastikan sudah terhubung dan saling berkomunikasi. Demikian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.